oleh mereka yang serius, jadi boleh jadikan salah satu sumber pendapatan sama ada secara kecil-kecilan ataupun besar-besaran yang terpulang. Okey, edible flowers ini sebenarnya banyak. Ya, next slide. Okey, edible flowers ini sebenarnya datang daripada it has been eaten since ancient times actually. Orang sudah mula makan bunga ini sudah bertahun lamanya, berabad lamanya. Sebagai contoh, di China, Greece and Rome, mereka menggunakan edible flowers di dalam makanan. Kemudian in Victorian era, sudah sedikit advance di mana edible flowers digunakan di dalam decoration untuk menghias cakes dan juga pastry. Dan di Asian culture sendiri, kita sudah lama juga menggunakan bunga-bungaan ini seperti di India, di Jepang, ya. Kalau di Malaysia sendiri, next slide. Kalau di Malaysia sendiri, antara bunga-bunga yang lazim kita gunakan adalah bunga telang untuk digunakan di dalam nasi kerabu. Ah, dan juga torch ginger ataupun kalau kami panggil bunga bunga kantan. Kalau di sini saya tidak pasti dipanggil apa, so selalu kecomba, kecombra. Soalnya digunakan sebagai salah satu bumbu untuk menghasilkan laksa. Dan uh, yang lain antaranya adalah roselle juice. Roselle ini bukan saja dibuat jus, mungkin juga dibuat jeruk. Uh, okay, next. Okay. Edible flowers demand is growing is because of few factors. Ianya kembali popular kerana salah satunya kerana masyarakat sekarang sudah mula mencari natural products dan meningkatnya kemahuan pengguna uh, kepada natural ingredients. Natural ingredients due to concerns about the adverse health effects of synthetic compounds. And because edible flowers giving colorfuls and fragrance to foods that increase in interest elements to culinary and dietary habits. Next. Okay, about edible flower markets. So it is estimated that the CAGR, which is compound annual growth rate, will be increased about 4.9%. So CAGR is a measures an investment annual growth rate over a period of time, menunjukkan skala keuntungan bagi satu-satu sektor. Jadi kebanyakan bunga-bunga yang boleh dimakan ini digunakan paling luasnya sebagai makanan, diikuti oleh minuman, garnish dan juga yang lain-lain. Next. Okay. It is estimated that Asia Pacific will hold the largest global edible flowers market share. It is because I think kerana di bahagian Asia Pasifik ni kita boleh menghasilkan banyak jenis bunga termasuk yang temperate maupun yang tropika. Jadi Asia Pasifik termasuklah China, Japan, Singapore, Thailand, South Korea, Vietnam, India, New Zealand, rest of Asia and Pacific. Okay, next. Okay, antara bunga-bunga yang paling mendapat permintaan dunia adalah bunga ros, bunga raya, bunga jasmine, bunga marigold, lavender dan juga pansies untuk flower market. Okay, next.
Okay, health benefit of edible flowers. So, di dalam edible flowers itu, major compounds is water, but some of edible flowers also contain carbohydrate and high content of protein. For examples, we can see here in the table that some of them contains up to 27.4% of protein. And next. So what is the most important in edible flowers is about the bioactive compounds. Because the flowers is reflecting the colors in plants. Okay, so the colors is a pigment in plants. So color plays a very important role in food and nutrition and is important organoleptic property of edible flowers. So the color of flowers primarily depends on the contents of carotenoids and anthocyanins. So normally, for example, content of anthocyanin is mostly positively correlated with higher levels of total flavonoids. So mostly people antara benefit yang kita boleh dapat bila memakan edible flowers ni adalah the bioactive compound, the antioxidant, polyphenol and flavonoids content in the edible flowers, which is considered as a functional foods in the prevention of chronic disease, yang mana bioactive compound ini adalah functional food yang diperlukan untuk membantu mengurangkan masalah chronic disease. Okay, next. Okay, about regulation on edible flowers. So far, there are no official list of edible and non-edible flowers issued by any international body, either from FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations, from WHO, World Health Organization, Food and Drug Administration, or European Food Safety Authority. However, only the European regulation has mentioned and concerning that edible flowers as a novel foods. Therefore, so far, accordingly, there are no legal requirement for edible flower markets. Okay, next. So we are talking about edible flowers. What is edible flowers? So if we're talking about role of flowers, flowers is the tujuan utama Tuhan menjadikan bunga adalah sebagai satu ejen reproduction untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang lain. Jadi dalam arti kata yang lain, flowers may contain certain uh, repellents or poisonous substance. Kerana poisonous and repellent substance ini adalah salah satu daripada kaedah di mana bunga menjaga dirinya supaya tidak dimakan ataupun tidak dihapuskan oleh oleh lawannya ataupun daripada binatang-binatang dan sebagainya sebagai protection. Tetapi kerana itu untuk memakan bunga kita harus berhati-hati. So syarat untuk menjadi edible flowers adalah satu, bunga tersebut tidak boleh toksik. Tidak boleh memberi mudarat kepada kesihatan manusia. Yang kedua, perlu mempunyai nutritional value yang sesuai untuk pemakanan manusia. Dan yang ketiga, ianya harus ditanam, harus diusahakan secara organik. Okay. Next. Okay, ini hanya satu ini aja ya. Mom, can we eat all flowers? No, dear, not all flowers are edible. Some of them are poisonous. Those that can be eaten, we call them edible flowers. Ini cuma sebagai satu ingatan ya. Okey, jadi lazimnya kalau di Malaysia, di Indonesia, kita memang suka menanam bunga, kan? Kita banyak bunga di halaman-halaman rumah kita, tapi kita tidak tahu kadang-kadang bunga-bunga tersebut boleh dimakan. Okay, jadi if I grow many flowers in my home garden, how do I know which one is edible? So di sini yang penting harus membaca, harus membuat research kerana secara scientifically-nya masih belum ada satu order yang mengatakan bahawa bunga ini edible, bunga ini non-edible. Ya, jadi untuk setakat ini there are no clear visual signs to determine if a flower is poisonous. Jadi kita memang bersandarkan kepada nenek moyang, pengalaman nenek moyang kita yang mengatakan okey bunga ini bisa dimakan, bunga ini boleh dimakan. Tetapi slowly the research is going towards the toxicity and sort of. Okay.
Jadi harus hati-hati sebelum memakan apa-apa juga bunga harus dibuat research dahulu. Dan perlu diingatkan bahawa tidak semua spesies bunga boleh dimakan. Maksudnya kalau ada certain spesies yang semuanya ada edible, contohnya seperti hibiscus. Okay. Tetapi kalau seperti orchids, tidak semua are edible. Lazimnya cuma orchid dendrobium yang digunakan sebagai makanan. Begitu. Jadi harus dicari, harus dipastikan bahawa bunga itu dan spesies itu atau cultivar itu memang boleh dimakan baru dikonsum. Okay. Ini kerana some toxicity next. Okay. Toxics in flowers are very little, boleh menyebabkan kematian. Sebagai contohnya di dalam foxglove flowers. Foxgloves are very beautiful, tetapi dia mengandungi cardiac glycosides yang boleh di mana keseluruhan plant foxglove itu adalah beracun. Dan boleh menyebabkan severe cases di mana it can cause visual and perceptual disturbances and heart and kidney problems. Next. Keduanya hydrangea. Hydrangea also contain cyanogenic glycosides. However, I think for hydrangea, it depends on the human sensitivity, how sensitive you are on the flowers. Because like me, when I play with hydrangea, I smell the hydrangea, I don't face any problem. But maybe for certain people that are very sensitive, small ingestion usually can cause gastrointestinal issues such as stomach pain, vomiting, diarrhea, lethargy, and dizziness. Okay, next. So another one of the most dangerous flowers is angel's trumpet. So angel's trumpet is normally used as ornamentals. Angel's trumpet is very, very dangerous. Okay. It's result in toxic symptoms such as dry mucous membranes, tachycardia, confusion, and hallucination. So if you want to plant these plants, you have to plant it in remote area or far from kids especially because it's very dangerous. And for now, people use this angel trumpet to make drugs that can cause hallucination, which is very dangerous. Okay, so another ones, some flowers are very toxic. They are not toxic or harmful to human, but toxic to cats and dogs and pets. For example, lily. So only one smell ingestion of small amount of lily pollen or a lap of water from a vase holding cut lilies can be dangerous to cats, can cause harmful to the kidney and sort of. So if you have pets, please don't buy lily or plant lily in your house. Okay, next. Okay, there are here are some examples of edible flowers. Okay, Dendrobium orchid. Kalau di kami ini dipanggil air mata pengantin, Antigonum leptopus. So I don't know kalau di sini dipanggil apa. Kalau Antigonum leptopus itu saya sama air mata pengantin. Jadi kami last time my FYP student using the Antigonum leptopus to produce tea from the leaves and also from the flowers. The flowers taste quite okay, but not from the leaves. It's very bitter. Another one is pansy. Kemudian bougainvillea, but normally bougainvillea we don't take the flower, the small flowers at the middle, the white one. So we take only the bracts, which is the colored leaves. That is for coloring. And then sunflower and chrysanthemums next. Bunga telang clitoria, I think that also famous in Indonesia. Bunga teratai, purslines, portulaca. Actually, we plant this a lot, portulaca, and it's easy to grow. Tapi I don't think many people knows that it is edible, and it can be a thickener for soup. Can be used for thickener. And then roselle and bunga tasbih, bunga pisang. I don't know what people here call Canna indica, but I found that when we went out from the airport yesterday, we can found many canna being planted nearby the airport. And then bunga senduduk,
Melastoma malabastricum. Ini bunga kantan. Kemudian bunga ros, bunga raya, bunga butang dan bunga marigold. Sorry. Okay. Okay, next. Okay, all right. I know what is edible flowers now. All my flowers in the garden are edible. Can I simply pick and eat the flowers in my home garden? So first, you have to make sure the flowers are organically grown. If it's not organic, try to avoid it because flowers are delicate and thin. Mereka bunga tidak mempunyai skin protective layer seperti fruits. Therefore, it's hard to remove any residue from the flowers. So normally flowers are washed very gentle so that it won't destroy. Therefore, it is should be grown organically to avoid any problems to health. So, however, chemical fertilizers that are used for vegetables can be considered for flowering plants. And please never eat flowers from flower shop or cut flowers that sell flowers for gift because normally they use a lot of chemicals and pesticides for ornamental flowers or for cut flowers purpose. Okay, next. And always harvest the flowers early in the morning or late evening. Avoid harvesting from 11 a.m. to 3 p.m. so that we will get a very turgid, a very fresh flowers. And normally, the edible flowers is harvested when they are fully open, just fully open. Therefore, if we are very serious about farming on edible flowers farming, you have to really know your flowers and you have to know when the flowers is actually open and anthesis. All right, next. Okay, I already harvested my edible flowers. What's next? Okay, first of all, if the flowers is small, normally we will use the whole flowers. But when the flowers is large, we will remove the reproduction organ. It is because some people are allergic to pollens. Therefore, it is better to remove the reproduction organ to avoid any allergic symptoms. So, large flowers is like roses, is like hibiscus, all those large and showy flowers. Okay, next. So this is example of one flower morphology. This is roses. So roses itu kalau reproduction organnya terletak di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah di mana anther, filament, style, stigma. So kalau misalnya seseorang itu allergic kepada anther, lebih baik di remove kan. Dan selalunya kalau untuk roses kita jarang kecuali kudupnya dikeringkan. Selalunya kalau yang bunga yang sudah mekar begini diambil cuma kelopaknya aja instead of the rest of the flowers. Okay, next. Okay, ini kalau bunga raya. Jadi bunga raya ni senang untuk recognize which one is the reproductive organnya. Itu yang kedua daripada sebelah kiri yang panjang dan ada seperti halus-halus itu bahagian reproductive organnya. So selalunya akan diremovekan sebelum digunakan. Okay, next. Okay, I harvested my edible flowers. What's next? So immediately use if you harvest the flowers and you want to use it directly for drinks, for food, you should wash them before consuming. But if you want to eat later, please don't wash the flowers. Just clean from any debris and keep in an airtight container and store in chiller. Use within 7 days. Discard if any mold occurrence within the periods. But make sure you always wash before consuming. In commercial practice, normally di ladang-ladang di farm, so normally edible flowers ini di harvest, dipanen, kemudian dibersihkan daripada sebarang habuk, debris dan sebagainya, terus dipack, tidak akan dibasuh kerana kita tidak mahu dia menjadi lembap dan menyebabkan pertumbuhan mold dan fungus. Jadi selalunya dihantar ke market memang secara kering dan tidak dibasuh. Okay, it is because there are issues, safety concern with edible flowers. Ada kes-kes pencemaran yang related to edible flowers. Contohnya di next. Okay.
seperti di dalam tabel ini ada pencemaran daripada salmonella, daripada rat droppings, sulfite unauthorized, daripada ini kerana kita tidak pasti macam sekiranya kita betul-betul menjaga tanaman kita dengan baik, jadi perkara-perkara pencemaran sebegini dapat diatasi. Tetapi ada juga research kami menunjukkan kalau misalnya bunga-bungaan yang ditanam itu berhampiran dengan husbandry, jadi mudah tercemar. Ada yang tercemar dengan Staphylococcus. Jadi harus sebaik-baiknya dibasuh sebelum dikonsum. Okay. Seterusnya, next. Jadi, overall, when you already take care of all these steps, so always eat in small amount first because we never know what will our body will react, how our body will react to we call it strange things because we never eat it for some people. Okay. Kalau yang biasa makan is okay, tapi kalau yang belum pernah makan bunga, jadi makan dalam small amount terlebih dahulu. Sekiranya tiada sebarang simptom, tiada sebarang masalah, then you can eat in large amount. So selalunya kalau sekarang ini bunga-bungaan ini banyak dijadikan sebagai garnish di dalam salad dan dijadikan hiasan kepada pastry seperti di kek-kek. Jadi saya rasa sudah tidak asing lagi ya kalau bunga-bungaan ini di sekarang ini terutama kalau macam roses selalu dijadikan tea. So, as a conclusion to my presentation today, first, eat only organic flowers. Not all flowers are edible. Always check before consume. No need to wash for later use to avoid mold, but clean the debris. But always wash whenever you want to eat them. You may have allergic to certain flowers, so always try in a small amount first. Right. Thank you very much. That's all from me. Is there any question that I can answer? Baik, terima kasih Dokter Usni. Alhamdulillah kita banyak dapat pencerahan ya. Dan mahasiswa sekarang nih lagi libur, tapi mudah-mudahan yang ada di ruangan Zoom tetap semangat ya. Karena ini juga dihadiri beberapa dosen juga dan di layak umum gitu ya. Alhamdulillah ini pesertanya beragam. Jadi untuk tahap berikut ini saya membuka pertanyaan. Tadi sudah diberi kesimpulan juga tadi dengan oleh Dokter Usni. Maka kami akan memberikan kesempatan untuk pertanyaan bisa langsung dengan raise hand dan bisa langsung dengan chat yang ada di ruangan Zoom ya. Oh ya, oh ya, mangga ini kalau tidak ini kebetulan ini menunggu pertanyaan dari yang lain, kita berikan kesempatan kepada Bu Dr. Asri Widyasanti. Mangga Bu Asri. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Rosa. Okay. Thank you so much, Dr. Husni, for the nice presentation and insightful speech also. Saya punya dua pertanyaan mungkin terkait dengan edible flower. Yang pertama, ketika saya memproses bunga telang ini ya, kebetulan saya bawakan nanti mohon dicek ini apakah sesuai dengan rasa telang yang diinginkan. Ini hasil riset kami eh, teh celup bunga telang dan teh celup bunga rosel. Nah, ada satu pertanyaan. Do we have to do withering process proses pelayuan untuk bunga? Jadi kami fokus penelitian di pengeringan, but before we dry the product, we do withering process for almost 24 hour. Jadi kami diamkan dulu supaya terjadi reaksi enzimatik. Jadi tidak langsung kami keringkan. Because we introduce drying process using IMD, intermittent microwave drying. Jadi kami tidak ingin membuat bunganya itu terlalu shock dengan magnetik microwave seperti itu. Itu mohon penjelasannya apakah harus atau tidak sih bunga itu dilayukan terlebih dahulu before diproses lebih lanjut gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika banyak mahasiswa kami yang penelitian mengenai floral tea itu kadang menjumpai hambatan, Bu, ini ada rasa yang pahit, bitterness
eh, kami ingin diberikan pencerahan mungkin how to remove the bitterness of floral tea. I mean, apakah bisa dimodifikasi di proses awalnya, apakah diberi perlakuan cleansing atau apa gitu ya? Karena sebenarnya di Indonesia ini kami sangat banyak juga keanekaragaman hayati terutama untuk bunga-bunga. Dan banyak di antaranya diproses langsung menjadi powder, kemudian dikapsulkan. Jadi tidak dijadikan teh, tapi dikapsulkan. Jadi tidak terasa itu rasa pahitnya. Nah, sebenarnya kalau untuk startup mahasiswa itu mereka bisa start juga dari floral tea seperti ini. Dan ini lumayan banyak kami kembangkan baik di research di S1 maupun di terapan seperti itu. Barangkali itu cukup dari saya. Terima kasih. Saya Hmm. kembalikan waktunya ke Bu Terima kasih Moderator. Dr. Asri. Dr. Asri, saya ingin nanya, kalau misalnya yang di withering itu dikeringkan itu ditempatkannya itu gimana? Di di perlakuannya itu gimana? Di Oke. bawah. Dilayukan di suhu ruangan biasa, di lab dengan kondisi humidity kami kontrol suhu sama humidity terkontrol. Jadi Yes. seperti itu. Saya kira itu bisa juga karena kalau dengan microwave itu berapa menit? Untuk bunga telang yang misalkan menggunakan food dehydrator itu kurang lebih di 5 jam dengan suhu kurang lebih 60 derajat. Itu Itu menggunakan microwave. food dehydrator. Ah, Kami persingkat prosesnya menggunakan IMD kurang lebih dengan low wattage itu di 40 menit menggunakan pulse on dan off 1 menit on 1 menit off dan seterusnya. Jadi kita bisa mempersingkat waktu pengeringannya dengan kurang lebih quality in term of antioksidan dan sebagainya kurang lebih jadi sama. udah diekspos kepada suhu 60 degrees itu dahulu. Tidak, kami bandingkan di pengeringan yang menggunakan suhu 60 dengan yang menggunakan microwave. But before semuanya kami proses awal pre-treatmentnya itu kami lakukan withering pelayuan seperti Kalau itu. saya kalau dengan microwave itu mungkin yang withering itu diperlukan karena prosesnya itu very very short. Kan? Tapi kalau pengeringan biasa yang 60 degrees itu saya rasa tidak perlu kerana pada suhu itu pun sudah cukup kan untuk merencatkan enzim kerana sudah berapa untuk tempoh 24 jam begitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk pengeringan dengan drying sebenarnya memang kita tidak akan lakukan withering. Tetapi kalau yang sebentar itu mungkin diperlukan. Jadi macam tentang pahit certain flowers, certain parts flowers they have contain that kind of um, bahagian-bahagian yang pahit begitu. Contohnya macam bunga telang itu, saya buat perbandingan antara kalau dibuang yang hijaunya itu dengan tidak dibuang. Kalau tidak dibuang, rasa rumputnya itu akan lebih. Jadi kalau dibuang yang sepal itu, yang warna hijau itu, bila diseduh, tehnya lagi enak. Begitu. Jadi harus diterai test error. Lagi satu kalau macam bunga rose itu di hujungnya itu yang warna putih itu lazimnya selalu lebih pahit. Selalunya akan dibuang terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih. Thank you so much, Dr. Husni. Baik, selanjutnya saya lihat ini di kolom chat Zoom belum ada yang bertanya ini ya. Mangga, kalau ada yang bertanya silakan raise hand. Dari kolom. Saya tidak ada yang bertanya nih, saya boleh bertanya Dr. Husni? Iya bisa. Kebetulan saya juga melakukan kegiatan penelitian, cuma ini belum dibikin publikasinya, masih dalam bentuk draft. Saya melakukan penelitian terkait aplikasi teknologi nano untuk melihat waktu simpan dalam masa mutu dari edible flower.
Hanya beberapa hambatan yang ditemui, yaitu ternyata bunga ini menjadi seed, menjadi benih, dari benih, kita beli biji, itu kita tanam, itu suka berubah-ubah. Jadi kebetulan waktu itu kita pakai bunga viola. Kenapa pilih viola? Karena viola ini di masyarakat sangat disukai. Karena punya 3 warna, jadi cantik untuk jadi garnish di cake atau jadi garnish di salad dan sebagainya. Sehingga kami pakai, dengan percaya dirinya kami pakai gitu ya, karena memang banyak permintaan. Sehingga dari konsumen itu kita ambil, lalu kita mulai tanam karena 3 bulan sudah berbunga. Tapi tidak seperti yang di awal kita inginkan. Kita ingin 3 warna, ada biru, ungu, dan ada warna ungu tua. Jadi ada 3 warna. Selalu setiap kita pilih benih, itu warnanya berbeda-beda. Sehingga menyulitkan kami untuk konsistensi sampel, untuk melihat aplikasi teknologi nanobubble ini terhadap mutu simpan. Pertama itu. Satu, kelopak bunga yang khususnya tadi viola itu sangat ringan, sehingga pas untuk dilakukan analisis antioksidan, analisis antibakteri itu perlunya banyak gitu ya, padahal untuk penanamannya itu sangat sedikit sekali. Jadi sebenarnya menarik sekali kita melakukan penelitian mengenai edible flower, tapi itu tadi untuk kebutuhan sampelnya itu sangat sulit gitu ya. Makanya kemarin itu penelitian saya itu terhalang di situ. Satu, belum banyak yang menanam edible flower. Tidak seperti bunga potong yang begitu banyak Iya. tempat untuk kita lakukan gitu ya. Dan terus satu lagi, edible flower itu tadi benihnya tidak konsisten karena diekspor dari negara luar semua gitu ya. Nah, ini kesulitan kami untuk melakukan penelitian. Sehingga kalau ini memang menjadi penelitian yang bisa diteruskan, ini sangat menarik ya Dokter Sri sebenarnya ya. Apalagi identifikasi bunga yang dapat dimakan atau tidak dimakan. Pertanyaan saya intinya, bagaimana riset ke depannya nih agar edible flower ini menjadi salah satu riset yang disukai ya gitu ya, yang banyak peminatnya sehingga potensi-potensi yang ada di edible flower ini menjadi diketahui oleh masyarakat banyak. Itu Dokter Sri. Waduh, sulit ya. Ditanam-tanam keluarnya lain, ditanam-tanam kan. Iya. Tapi itu memang permasalahan bila berkaitan dengan biji benih. Karena Iya. biji benih itu kita tiada jaminan dia akan sama seperti parentsnya begitu. Jadi kerana itu people love to propagate using like stem cutting, something like that because it really reflects things that we want. Mungkin salah satu caranya Dr. Rustina mungkin harus pergi kepada ini apa? Hmm, apa kalau pisang itu apa? Tissue culture itu salah satu cara di mana kita boleh menghasilkan sama satu plant yang uniform. Itu mungkin boleh pergi cuba dengan tissue culture. Tissue culture. Iya, kerana kalau dengan seed itu memang pelbagai ragamnya. Kemudian kalau tentang flowers dan keringanannya itu memang itu permasalahan dunia. Iya. Memang sampelnya diperlukan memang masif, memang besar dan banyak. Jadi memang um, kebutuhan itulah saya kata kalau misalnya kita boleh menghasilkan sesuatu yang seragam, kalau dengan tissue culture itu mungkin boleh kemudian mudah dan banyak boleh dibiakkan dengan secara besar-besaran dan sampel itu lagi mudah untuk diperolehi begitu. Sebab memang kami juga macam saya juga macam kalau untuk buat um, um, ini kalau essential oil juga jadi mustahil kerana perlu sampel yang banyak kalau untuk bunga. Jadi harus ditanam berhektar-hektar begitu kalau ni. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih. Nah, baik, ini pertanyaan di chat tidak ada lagi. Berarti ini kita coba di ruangan ini ada lagi yang mau bertanya? Ada ya? Ada yang reset? Yang mana? Saya kok tidak melihat yang reset. Oh, oh ya, ini saya belum tutup nih. Itu yang Siapa Zidan, namanya yang? Zidan, Oh, Zidan. oh iya. Ini alhamdulillah ada pertanyaan dari ruang Zoom atas nama Zidan Rehan. Mangga, Zaidan. Baik, Ibu, apakah suara saya terdengar baik? Oh ya, terdengar baik Zidan. Oke. Eh, Sebelumnya, thank you for the insightful lecture, Dr. Husni. Saya Zidan Rehan Ramadian, mahasiswa dari Agricultural Engineering, Class of 2023. I find this lecture about
edible flowers interesting. Since lately I've been exposed to the issue of food security atau ketahanan pangan, and I'm curious of what you think about the potential role that edible flowers could play to help in supporting food security. Is it in the current state a reasonably viable potential to help support the pillars of food security? Thank you. Thank you so much for the question. If you ask me about food security, it's definitely not, cannot replace the staple food like rice and sort of, but it can be a companion to it because edible flowers is contain high nutritional contents. It can helps a lot in edibles dyeing also. You can make it a color. Okay, so it can be a companion, it can be complement to staple foods, but it's definitely cannot replacing all those staple foods. Okay, but it's may like can save some because it's highly nutritious. Okay, so it can helps in maintain humans health. So that is the most important when we're talking about food. We want to create a healthier and good lifestyle, which can be parts of the role of edible flowers. Thank you. Ada nih sangat menarik ya di bawah ya, saya lihat di Filtrator belum begitu banyak mengenai di luar. Dan ada yang kemarin itu ada pameran terkait di Power dengan aplikasi pro makanan. Ada pameran di Surabaya kemarin, jadi ada yang bikin dari tempe dikasih di Power. Karena yang tadi ya sudah dijelaskan dengan ini. Oh, ada yang di chat ya. Dari Nurfianto Giar Pangidung ya. Izin bertanya Dr. Husni, karena antosianin itu sangat mudah terdegradasi oleh faktor lingkungan, mulai dari panen sampai pengemasan, serta berbagai permasalahan keamanan pangan, apakah ada teknologi pasca panen edible flower untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Enggak, Dr. Husni? Oh ya, ini mencabar sekali untuk dijawabnya. Karena antosianin memang mudah terurai ya. Contoh seperti Dr. Asri bermain dengan Roselle kan. Karena antosianin itu mudah terkesan disebabkan oleh pH dan disebabkan oleh temperature. Tetapi dia mostly is most affected is by pH. So whatever technologies that being used for anthocyanin, the most important thing is to control the pH so that it won't like has so many variation. I can say that I'm not really sure about this answer, but the most important thing is to control the pH because it's very sensitive to pH regulation. Thank you. Mungkin saya ingin menambahkan sambil mengisi waktu untuk pertanyaan. Saya ingin bertanya sebenarnya kalau terkait floral tea gitu ya, apakah ada dosis yang dianjurkan gitu ya untuk mengkonsumsi, karena ini edible flower, maybe kalau kita konsumsi too much itu selalu tidak baik gitu ya, tapi too little juga tidak cukup mungkin antioksidan yang kita inginkan. Jadi apakah ada aturan gitu ya untuk dosis mengkonsumsi edible flower itu, karena tadi Dr. Husi mention kita harus mencoba sedikit dulu, jadi to test
the allergen properties maybe di bunga-bunga itu tadi saya lumayan banyak ternyata yang harus di apa ya diidentifikasikan dia sebagai maybe poisonous, maybe alergen atau yang lainnya. Kalau mungkin bisa sharing pengalaman Dr. Husni di Malaysia terkait research mengenai edible flower properties. Nah, itu bagaimana untuk apa ya mengedukasi karena kan sering kita mengkonsumsi teh telang tapi ternyata sekali bikin berapa ya segini gitu ya. Apakah cukup mungkin 5 kuntum saja atau berapa? Jadi em, itu saja mungkin pertanyaan sekali seduh. Kalau Itu tadi mau minum 3 kali obat gitu. terima kasih banyak Terima Kak Asti. kasih. Harusnya saya kata saya belum expert lagi tentang itu ya. Tetapi kalau saya tengok kalau di macam in general tentang konsumsi on herbal tea, misalnya kalau dibuat satu uncang teh itu kan dalam 40 gram of tea yang kering. Kalau itu kalau on tea lah. Tetapi kalau misalnya kalau bunga ini dia kan punya warna kan. Jadi warna itu adalah satu sandaran yang agak penting bagi flowers. So kalau contohnya seperti bunga telang itu, saya kira kalau satu dua tiga 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 untuk satu cawan itu satu atau dua bunga itu sudah mencukupi kerana warnanya itu pun sudah terlalu pekat kalau di ini kan. Begitu juga dengan roselle. Kalau roselle pun kita tidak gunakan terlalu banyak untuk satu satu cawan kan. Tapi thank you for giving me this question. It's a good question that for me to continue my research and further on so that kita boleh tahu we can compare how much is the consumption amount with the and the active compounds, the antioxidant compound. It's a good research idea as well. Thank you very much. Eh, dan tim teaching dari mata kuliah karakteristik bahan hasil pertanian dan teknik pasca panen. Dan semua peserta hari ini yang hadir di dalam ruangan Zoom, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya dalam kegiatan ini. Dan saya mengucapkan, saya kembalikan lagi kepada Aska untuk penutupan Zoom ini. Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur S. Rosalinda, STMT, yang telah membantu sesi guest lecture dengan sangat baik. Selanjutnya, sebelum acara berakhir, izinkan kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Dr. Husni Hayati binti Mohrafti, atas ilmu dan wawasan yang telah disampaikan. Untuk itu, saya persilahkan Ibu Dr. Asri Widyasanti, STP Magister Engineering, untuk menyerahkan sertifikat kepada Dr. Husni Hayati binti Mohrafti. Mohon maaf, saya persilahkan kepada Ibu Rosa untuk menyerahkan sertifikat kepada Dr. Husni Hayati binti Mohra.
Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh peserta yang kami hormati, tibalah kita pada pengunjung acara. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Husni Hayati binti Mohrabdi atas guest lecture bertema Unlocking the Value of Edible Flower, Best Practice Post-Harvest Handling, Dr. Insinyur S. Rosalinda, STMT, atas bimbingan dan moderasi yang terarah, serta seluruh peserta yang sudah hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya, Skaulia Zahra, selaku MC, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebelum live, kita akan mengambil dokumentasi untuk para peserta. Dimohon untuk on kamera. Ikut-ikutan. Ya, boleh. Boleh, Revin. Baik, slide pertama akan di screenshot. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.